Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ganesha Putra dari kelas 83. Hari ini saya akan mempresentasikan IPA bab 2 yang berjudul struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Kata kuncinya yaitu pencernaan, kardiovaskular, respirasi sel, paru-paru, dan ekskresi. A. Makanan dan sistem pencernaan. 1. Pengertian makanan adalah zat yang dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk memperoleh energi, nutrisi, dan bahan-bahan penting lainnya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Makanan dapat berasal dari tumbuhan, hewan, maupun zat-zat lainnya yang terkandung dalam lingkungan. 2. Apa itu nutrien? Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Ada beberapa jenis makanan yang dikonsumsi manusia, di antaranya adalah 1. Karbohidrat. Sumber energi utama ditemukan dalam padi, roti, pasta, dan biji-biji lainnya. 2. Protein digunakan untuk pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, ditemukan dalam daging, telur, ikan, dan kacang-kacangan. 3. Lemak. Sumber energi cadangan ditemukan dalam minyak, mentega, dan daging berlemak. 4. Serat. Penting untuk fungsi pencernaan yang sehat, ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk fungsi tubuh yang normal, ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan produk susu. A. Karbohidrat. Karbohidrat juga berperan sebagai bahan dasar untuk beberapa bagian dari sel tubuh. Sekitar 50% dalam kalori harian yang dimakan harus berasal dari karbohidrat. Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat akan menimbulkan tingginya gula darah merah dalam tubuh yang akan mengakibatkan diabetes, kelelahan, pusing, dan selalu merasakan haus, mood yang buruk, panas kembung, dan serta mengakibatkan jerawat yang merupakan tanda bahwa terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Contoh gambar karbohidrat. B. Protein. Protein disebut sebagai nutrien yang berfungsi untuk membangun tubuh atau membentuk struktur tubuh. Manusia bisa tumbuh besar dan memperbaiki sel tubuh yang rusak dengan protein. Protein harus dikonsumsi paling sedikit 10% sampai 35% dari kalori harian. Contoh gambar protein. C. Lemak. Lemak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Fungsi dari lemak tak jenuh adalah untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Lemak trans bersumber dari makanan yang digoreng. Tingginya kadar lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Contoh gambar lemak. D. Vitamin. Vitamin dapat terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin ini memiliki contoh vitamin jenis ini adalah A, D, E, dan K. Dan vitamin yang larut dalam air adalah contoh vitamin ini adalah vitamin C dan serta vitamin B.
Mineral. Nutrisi yang tidak dibuat oleh makhluk hidup disebut mineral Pearson. Contoh mineral bersih yang dibutuhkan oleh sel darah merah agar berfungsi. Kalsium untuk membentuk dan memperkuat tulang gigi. Contoh gambar mineral. F. Air. Air merupakan nutrisi yang paling penting dikarenakan 70% dari tubuh kita terdiri dari air. 4. Zat aditif. A. Zat pemanis. B. Zat pewarna. C. Zat penyedap. D. Zat pengawet. E. Zat pemberi aroma. Dan F. Zat pengental dan pengemulsi. Zat pemanis. Contoh zat pemanis adalah gula pasir, gula aren, dan gula kelapa. Zat pewarna alami seperti kunyit, bunga telang, buah naga, atau daun suji. Contoh zat penyedap adalah nama ilmiahnya adalah monosodium glutamat atau MSG. Zat pengawet. Contoh zat pengawet buatan seperti asam benzoat, natrium benzoat, dan potasium benzoat. E. Zat pemberi aroma. Menambahkan zat pemberi aroma seperti buah-buahan untuk menggugah selera. Contoh zat pengental adalah agar-agar, tapioka, dan gelatin. 5. Diet sehat. Contoh gambar untuk melawan kuman penyebab penyakit. 4. Keping darah atau trombosit. Trombosit mengeluarkan cairan kimia yang memproduksi protein yang disebut fibrin. Contoh gambar pada darah seperti berikut. Dua. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. A. Aterosklerosis dan serangan jantung. Aterosklerosis adalah suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan timbulan lemak yang menyumbat laju peredaran darah pembuluh darah. B. Stroke. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak kekurangan oksigen. C. Hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi adalah suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140/90. Hipertensi menyebabkan jantung bekerja lebih keras. D. Cara memelihara kesehatan sistem peredaran darah kita. Makanan sangat berpengaruh untuk menentukan kualitas hidup seseorang. C. Fungsi dari sistem pernapasan atau respirasi. Struktur dan organ pernapasan. A. Hidung. Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. Rambut-rambut di dalam hidung berfungsi untuk menangkap partikel-partikel besar yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup. B. Faring, laring, dan trakea. Setelah dari hidung, udara akan menuju faring atau tenggorokan. Baik hidung dan mulut terhubung dengan faring, jadi udara dan makanan masuk ke dalam faring. C. Bronkus dan paru-paru. Setelah dari trakea, udara akan menuju bronkus kiri dan kanan, kemudian menuju paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dari sistem pernapasan. Contoh gambar organ-organ pernapasan seperti berikut. Contoh gambar bronkus dan paru-paru. Bagaimana kalian bernapas? Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk yang ditempeli oleh otot-otot di sekitarnya. Di bawah paru-paru juga terdapat otot yang besar, kuat, dan berbentuk seperti kubah.
Otot-otot tersebut dinamakan diafragma. Ketika kalian menghembuskan napas, otot-otot yang ada di tulang rusuk dengan rileks atau dalam keadaan santai. Contoh gambar bernapas seperti berikut. Apa yang terjadi saat pertukaran gas? Saat pertukaran gas, terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan tabula di paru-paru. Merokok dan bahayanya untuk tubuh. Di dalam rokok terdapat zat-zat yang mampu menginfeksi dan merusak sistem pencernaan. Dalam satu kali hisapan rokok terdapat sekitar 4.000 zat kimia berbahaya, contohnya tar, karbon monoksida, dan nikotin. Tar adalah zat berwarna hitam dan sedikit lengket ketika rokok dibakar. Karbon monoksida, ketika rokok dibakar akan dihasilkan suatu gas yang tetap terbau dan berwarna disebut karbon monoksida. Nikotin bersifat stimulan yang artinya meningkatkan kinerja suatu organ. Penyakit yang disebabkan oleh rokok. A. Bronkitis. Bronkitis adalah iritasi yang terjadi pada jalur napas atau bronkus. Contoh gambaran seperti berikut. B. Aterosklerosis. Beberapa zat kimia yang ada di dalam rokok dapat masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia. C. Kanker paru-paru. Sel kanker tubuh dan mengambil alih tempat di paru-paru yang dipergunakan untuk pertukaran gas. Contoh gambar kanker paru-paru seperti berikut. D. Emfisema. Emfisema adalah penyakit yang merusak bagian paru-paru alveolus, sehingga penderita penyakit ini tidak dapat mengambil oksigen maupun mengeluarkan karbon dioksida secara maksimal. Perokok pasif. Berikut adalah risiko yang didapatkan oleh perokok pasif seperti pada gambar di bawah ini. D. Sistem ekspresi atau pembuangan. 1. Pengertian sistem ekspresi. Sistem ekspresi adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah dan produk-produk sampingan metabolisme dari tubuh. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh dan mencegah akumulasi bahan-bahan berbahaya. 2. Jenis-jenis sistem ekspresi. Ada beberapa sistem ekspresi pada makhluk hidup, termasuk manusia. Beberapa sistem ekspresi yang penting pada manusia adalah sistem urinari dan sistem pernapasan. 3. Sistem ekspresi pada manusia. Sistem ekspresi utama pada manusia adalah sistem urinari. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Berikut adalah
tubuh